Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trisu Trisno, peserta Latsar CPNS Angkatan 37 Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, pada kesempatan hari ini saya mendapat tugas mengenai materi manajemen ASN tentang pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Nah, pada kesempatan ini saya membahas ada beberapa poin, yaitu sebanyak 6 poin. Yang pertama, mengenai pengertian jabatan pimpinan tinggi atau JPT. JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. Poin yang kedua mengenai jenis JPT. JPT dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama JPT utama, contohnya kepala lembaga non-kementerian. JPT kedua yaitu JPT Madya, contohnya Sekjen, Sekut, dan Sejen. JPT ketiga yaitu JPT pertama, contohnya Direktur, Kepala Biro, Sekretaris DPRD, Kepala Pusat, Sekretaris Kepala Pusat. Selanjutnya adalah ketentuan mengenai pengisian JPT. Menurut Undang-Undang ASN, yang mengatur beberapa ketentuan mengenai pengisian JPT pada instansi pemerintah sebagai berikut. Ketentuan yang pertama, pengisian JPT utama dan madya dilakukan pada tingkat nasional. Ketentuan yang kedua, pengisian JPT pertama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang ketiga, JPT pertama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional ataupun antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Ketentuan yang keempat, JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden. Ketentuan yang kelima, JPT dapat diisi oleh TNI atau Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Berikutnya, pengisian JPT dilakukan oleh PPK dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah. Pembentukan panitia seleksi tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Ketentuan yang terakhir adalah ketentuan mengenai JPT dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan KASN. Nah, ini adalah beberapa ketentuan mengenai pengisian JPT. Namun, yang perlu kita ketahui, pengisian JPT yang berasal dari TNI dan anggota Polri hanya dapat menduduki JPT utama dan JPT madya saja. Berarti JPT pertamanya tidak bisa ya. Berikutnya adalah pengisian JPT di instansi pusat. Ya, ini adalah poin keempat. Untuk pengisian JPT utama dan atau madya, panitia seleksi instansi pemerintah memilih 3 nama calon untuk setiap satu lowongan jabatan. 3 nama calon yang terpilih kemudian disampaikan kepada PPK untuk diusulkan kepada Presiden. Presiden memilih 1 nama dari 3 nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi utama dan atau madya. Jadi ini adalah pengisian JPT di tingkat pusat. Nah, berikutnya yang poin yang kelima yaitu pengisian JPT di instansi daerah. Pengisian JPT madya di tingkat provinsi dilakukan oleh PPK dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi memilih 3 nama calon pejabat pimpinan tinggi madya untuk setiap satu calon lowongan jabatan. 3 calon yang terpilih kemudian disampaikan kepada PPK untuk diusulkan kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Presiden hanya memilih 1 nama dari 3 nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya. Ya. Selanjutnya adalah poin yang keenam yaitu penggantian jabatan pimpinan tinggi. Nah, dalam hal penggantian JPT ada syarat. Nah, berikut adalah syarat penggantian JPT. Syarat pertama, pejabat pimpinan tinggi tidak boleh diganti selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Nah, syarat yang kedua,
Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan media yang dilakukan sebelum 2 tahun dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Presiden. Syarat yang ketiga, JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja. JPT dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN. Nah, ini adalah syarat apabila penggantian jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Poin yang terakhir adalah alur pengisian JPT yang sesuai dengan bidang saya, yaitu di bidang pendidikan. Saya berikan contoh di sini adalah seleksi pemilihan kepala sekolah, di mana pemilihan kepala sekolah ini adalah dilakukan oleh Dinas Pendidikan selaku jabatan tertinggi ya. Nah, pertama, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan pengumuman kebutuhan kepala sekolah, kemudian disampaikan kepada kepala sekolah yang ada di instansi tersebut untuk mengumumkan kepada guru-guru yang memiliki potensial, kemudian memberikan rekomendasi kepada guru untuk membuat surat pengusulan, kemudian kepala sekolah memberikan pengusulan tersebut kepada Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan mendistribusikan kepada AKPK, kemudian melakukan seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi tersebut kemudian diserahkan kepada kepala sekolah untuk disampaikan kepada guru-guru yang memiliki potensi sebagai calon kepala sekolah. Kemudian guru-guru tersebut menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan untuk seleksi kepala sekolah. Kemudian disampaikan kepada pengawas sekolah untuk memberikan rekomendasi. Jadi ini adalah sedikit penjelasan mengenai seleksi pemilihan kepala sekolah yang sesuai dengan bidang saya di bidang pendidikan. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai pengisian jabatan pimpinan tertinggi atau JBT. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.